Hai sahabat pijar, selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan. Karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? Supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban, dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaannya itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh lihat tuh. Di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Oke, selamat siang sahabat cinta. Kok sahabat cinta? Ini karena temanya cinta sih. Jadi ramai hari ini ya kan. Oke, selamat siang sahabat pijar. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah join di Zoom. Ataupun teman-teman yang hari ini ada di menyaksikan streaming di YouTube channel. Sekarang di sesi ketiga, ya dilihat wah banyak sekali wajah-wajah baru nih. Ya semoga di sini teman-teman mencari firman Tuhan ya, bukan mencari pasangan hidup. Alright, kita akan belajar tentang capek mencintai. Teman-teman, coba aku mau kalian jujur. Yang benar-benar ngerasa capek mencintai, boleh kasih reaction apa kayak raise hand, kasih love gitu. Waduh, buset, banyak banget ini. Ya, yang capek mencintai. Ya. Ya, kasih jempol boleh, kasih cinta, kasih reaction. Wah, ya capek mencintai. Oke, tapi capek nggak dicintai? Aduh, ini dia ya kan. Jangan cuma mau dicintai doang. Harus mau mencintai. Gitu ya, karena kalau kita hidup dalam cinta, kita pasti mencintai dan dicintai. Dua hal itu ya. Tapi hari ini teman-teman, kenapa judulnya capek mencintai? Karena kita mau mencoba menelusuri. Cinta itu kan harusnya menghidupkan. Cinta itu kan adalah Tuhan. God is love. And God is life. Ya, Tuhan adalah cinta. Cinta adalah Tuhan. Wih, keren gak tuh? Biasa aja ya. Ya. Cinta adalah Tuhan. Ya, Tuhan adalah hidup. Jadi harusnya kalau kita mencintai, harusnya kita hidup. Tapi berapa banyak dari kita yang ketika mencintai malah jadinya apa? Mati. Nah, ini heran teman-teman. Ini karena dia pernah bikin sebuah survei yang sederhana di Instagram, lalu Karadit tanya gini, oke teman-teman, kira-kira apa yang muncul di benak kalian ketika kalian mendengar kata cinta? Tiba-tiba, wow, banyak sekali respon yang masuk. Demikian katanya. Cinta adalah komitmen, kudus, menghargai, takut akan Tuhan, bertumbuh, saling jujur, dan semua kata-kata yang baik. Nah, ini penipu semua ini yang jawab ini. Ya, begitu cepat kata-kata yang baik. Lalu Karadit bikin dengan waktu secepat-cepatnya. Nggak ada selang 1 menit. Karadit bikin postingan yang sama, tetapi bilang gini, teman-teman jangan bohong. Ya, jawab aja jujur, kira-kira ketika muncul kata cinta, apa yang muncul di benak kalian? Di hati kalian? Tiba-tiba orang dengan akun yang sama menjawab gini, sakit hati loh kan. Tadi komitmen, tadi kudus, tiba-tiba berubah jadi sakit hati, bohong, selingkuh, hadeh, tit, posesif, destruktif, lupa Tuhan, rusak, habis manis sepa dibuang, terikat, hancur, dan budak cinta. Nah, ini agak lucu teman-teman. Ya, God is love. And love is God. And God is life. Life is God. Harusnya kalau kita mencintai, harusnya kita hidup. Tapi yang terjadi adalah seringkali, boleh next slide, seringkali faktanya adalah cinta itu malah membuat kita mati. Cinta membuat kita hancur. Cinta membuat kita nggak lagi semangat hidup.
cinta membuat kita berhenti berjuang. Lah, aneh. Harusnya cinta membuat kita berjuang. Ini malah cinta yang sama membuat kita berhenti berjuang. Ada yang salah. Yang salah sama siapa? Tentu yang salah bukan cintanya. Yang salah adalah kita punya definisi yang salah tentang cinta. Nah, coba boleh tolong Sis Sundari kita masuk ke definisi cinta. Teman-teman, kita harus punya definisi cinta yang benar. Kenapa? Karena definisi menentukan atensi. Artinya apa? Definisi yang benar menentukan atensi yang benar. Kalau Kak Radit punya definisi tentang hidup adalah mengejar kekayaan. Ya, hidup adalah mengejar kekayaan. Berarti atensi Kak Radit adalah pasti cari pekerjaan yang untungnya banyak, cuannya banyak. Ya kan? Karena definisinya adalah cuan. Berarti atensinya adalah cuan. Sama, kalau definisi pernikahan kamu apa? Ya definisi pernikahan adalah sah berhubungan seks. Ya makanya nanti atensinya carilah yang kira-kira bisa memuaskan hasrat seksual kamu. Definisi cinta kamu apa? Cinta definisi aku adalah aku dibahagiain. Nah makanya kamu akan cari orang-orang yang bisa bahagiain kamu. Ketika dia gagal membahagiakan kamu, kamu putusin, lalu curhat di Instagram, bilang semua cowok sama saja. Ya, padahal bukan semua cowok sama saja. Definisi kamunya yang salah tentang cinta. Nah, coba kita belajar. Jangan sampai kita punya definisi cinta yang salah. Yang pertama, cinta itu menggunakan diri kita untuk keuntungan orang lain. Tapi nafsu menggunakan orang lain untuk keuntungan kita. Nah, teman-teman yang mana nih? Kira-kira kalian sedang mencintai atau menafsui? Nah, kalau sedang mencintai, kita menggunakan diri kita untuk kepentingan banyak orang. Ya, tentunya mungkin kalau kita punya pacar ya, kalau kita mencintai, pasti kita mendukung dia untuk kuliah yang terbaik. Ya, walaupun ketika dia semester 4, tiba-tiba ada anak baru semester 1, mantannya pacar kita. Kalau kita mencintai, ya kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa ada mantan kamu, aku tetap pengen kamu kuliah di sana lah. Kan cinta itu ingin membuat yang terbaik buat kamu. Tapi kalau nafsu akan ngomong gini, hei aku nggak mau kamu kuliah di sana lagi. Karena ada mantan kamu. Kamu harus hargai aku. Kamu harus pedulikan perasaan aku. Pokoknya kamu harus keluar. Aku nggak peduli dengan kuliah kamu, yang aku pedulikan adalah perasaan aku. Kamu harus jaga hatiku. Kamu harus jaga perasaanku. Karena kamu adalah budakku. Nah itu kan. Jadi kamu tuh lagi nafsuin atau lagi cintain. Makanya kalau kamu mencintai tapi posesif, curigaan, mengendalikan, memiliki, kamu sedang tidak mencintai. Kamu sedang menafsui sebagai bucin. Ya salam bucin. Ya kan. Oke. Nah yang kedua. Definisi cinta itu menghargai, menjagai, dan melindungi. Sedangkan nafsu itu merusak. Nah teman-teman, jadi kalian sedang apa nih? Kalau kalian mencintai, pasti kalian menghargai pacarmu. Pasti kalian akan menghargai tubuhnya, menjaga dia dari nafsumu. Kamu melindungi. Kalau pacarmu bilang, sayang rumahku lagi kosong nih, main ke rumah yuk. Kamu bilang, jangan sayang, bahaya. Nanti kamu bisa diserbu oleh piranha. Siapa piranha? Aku piranhanya. Gitu. Nah, tapi kalau menafsui adalah, itu tepat. Ayo kita ke rumah kamu. Dengan embel-embel, tapi sayang kita harus jaga ya. Jangan sampai kita jatuh ya. Ya lu ngomong bohong. Udah ke rumah berdua ya mau ngapain. Udah pastilah ya. Jadi teman-teman, kamu tuh sedang menafsui atau mencintai. Kalau menafsui, kamu pasti akan menjaga hubunganmu supaya tidak jatuh dalam seks bebas. Nah, aku mau bilang sama kamu para perempuan, ya bukan berarti oknumnya adalah laki, tapi oke lah kalau ini ngomongnya perempuan. Kalau hari ini pacar kamu ngajak kamu seks atas nama cinta, Kak Radit bisa bilang, mereka mungkin mengasihi kamu, mungkin, tetapi dia lebih memilih untuk merusak kamu. Jadi jangan mau dibohongin. Cinta itu menjaga, bukan merusak. Mau dia pakai kiriman bunga lah, mau dia baca Kidung Agung dulu lah. Pokoknya selama dia ajak kamu seks, dia tidak mencintai kamu.
dia sedang mencintai dirinya sendiri dan menggunakan kamu untuk memenuhi keinginannya. Alright? So that's not love, itu lust. Yang ketiga, definisi cinta itu memberi. Ya. Tapi definisi nafsu adalah mengambil. Kalau cinta itu give. Kalau nafsu take. Dia mengambil. Kak, tapi kan justru aku mencintai, aku memberikan segalanya buat pacarku. Tunggu dulu. Ada definisi yang terakhir, yuk. Definisi cinta adalah God-centered. Definisi nafsu adalah self-centered. Jadi cinta bukan memberikan segalanya buat pacarmu. Karena God is love, jadi cinta adalah memberikan segalanya buat Tuhan melalui pacarmu. Jadi kalau kamu bisa memberikan yang terbaik buat pacarmu, tapi mendukakan hati Tuhan, jelas itu bukan cinta, tapi nafsu. Ya, gitu. Ya ada, ya adalah ini kisah lucu ya. Sebelum mereka jatuh, mereka berdoa dulu. Lah ini gimana? Berdoa minta kekuatan buat apa? Ya kan? Justru berdoalah, berjaga-jagalah, karena daging lemah, roh penurut. Jadi kalau kita mencintai, kamu pasti akan memilih berpusat sama Kristus. Apapun alasan kamu, ya kan kita lemah Kak. Tapi kan kita, ya definisi cinta adalah God-centered. Nafsu adalah self-centered. Nah teman-teman, kenapa sih kita capek mencintai? Karena sesungguhnya hidup itu bukan tentang nikah. Hidup itu bukan tentang pacaran. Ya, hidup itu bukan sekedar tentang mencintai. Mencintai adalah bagian di dalamnya atas sebuah gambaran yang besar. Yaitu apa? Kehendak Tuhan. The will of God. Makanya ketika manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, buat ngapain? Buat mencintai. Kan bukan. Di situ belum ada kata cinta loh. Yang ada adalah perintah Tuhan. Yaitu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Ya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan bumi, kuasai bumi. Jadi manusia ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya adalah dengan berbuah beranak cucu. Ada proses pernikahan perkawinan di situ. Artinya mencintai juga harus selaras dengan kehendak Tuhan. Banyak orang, Kak, aku mencintai dia, aku rela kehilangan keluargaku, aku rela kehilangan pekerjaan pelayananku. Lah, keluarganya aja ditinggalin buat lu, apa susahnya tinggalin lu nanti, ya kan? Gitu. So, if you love God, lu gak akan tinggalin keluarga lu. Bayangin keluarga lu udah hidup buat lu puluhan tahun. Masa gara-gara seseorang yang mirip sama siapa, mungkin artis Korea kah, lu tinggalin. Baru PDKT, bisa jadi elunya yang kepedean, ya kan? Lu tinggalin keluarga lu. No, that's not love. Love itu selaras dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, Kak Radit ngomong begini sebenarnya lagi menceritakan Kak Radit sendiri. Karena saya bucin ya, bucin mutlak, bucin akut. Ya kan, rela memberikan segalanya buat pacar-pacar Kak Radit. Ya waktu itu, ninggalin kuliah, ninggalin keluarga, rela pakai narkoba dan sebagainya. Hasilnya apa? Zong, zero. Ingat, God is love, love is God. Tuhan adalah cinta, cinta adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah kehidupan, kehidupan adalah Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mencintai dengan cintanya Tuhan, udah pasti kita mengalami kehidupannya Tuhan. Ya, makanya teman-teman, pastikan kamu tahu kehendak Tuhan. Karena mencintai tanpa tahu kehendak Tuhan, kamu antara jadi bucin atau jadi pacar toksik. Justru sebelum kamu belajar hubungan konteks pacaran, apalagi menikah, kamu harus belajar mengenal kehendak Tuhan. Karena menikah tujuannya adalah untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Ya, gak ada yang lain teman-teman. Nah sekarang muncul pertanyaannya, gimana kita tahu kehendak Tuhan? Oke, Sun, boleh tolong Sun. Coba kita buka di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ya,
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu pacaran. Iya, sebenarnya dia ngomong itu sih. Dia bilang bagaimana kamu hidup. Tapi sama kan, pacaran bagian dari hidup. Ya, jadi bisa aja Karadit bilang, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kamu pacaran, kamu berhubungan. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman, boleh nggak beri tepuk tangan buat kalian semua? Kenapa aku harus berikan tepuk tangan? Karena teman-teman hari ini sedang mempergunakan waktu yang ada buat belajar. Nah, jadi kalian-kalian ini, entah jomblo nggak jomblo, kalau kalian adalah jomblo, kalian adalah high quality jomblo. Haleluya. Kalian adalah jomblo-jomblo berkualitas yang mau belajar melaksanakan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kalian adalah seorang pacar, kalian adalah pacar yang berkualitas. Karena hari ini kalian belajar. Ya. Makanya perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Teman-teman mungkin hari ini belum punya kedewasaan. Hari ini mungkin belum punya kedewasaan rohani, belum punya kematangan, mungkin belum punya pengetahuan, mungkin kalian belum punya prestasi, mungkin kalian belum punya hal-hal yang kalian impikan, mungkin kalian belum punya pemulihan yang kalian harapkan, mungkin kalian belum punya kesembuhan yang kalian harapkan. Tapi Karadit mau bilang gini, firman Tuhan katakan, you have time. Makanya dia bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hidupmu ditentukan bukan dari pacarmu, bukan dari orang tuamu, apalagi mantanmu. Hidupmu itu tergantung bagaimana kamu menggunakan waktu. Apakah kamu menghabiskan waktu untuk pacaran, gebet sana gebet sini, atau kamu pergunakan untuk mengenal kehendak Tuhan. Karena kalau kamu mengenal kehendak Tuhan, Tuhan akan kasih pasangan untuk melaksanakan kehendaknya. Lah kalau lu nggak ngerti kehendak Tuhan, Tuhan bingung. Tuhan berikan aku jodoh. Lah lu aja masih bodoh, minta jodoh. Lah gitu kan. Gitu. Makanya Alkitab bilang, janganlah kamu bodoh. Karena orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan akan melakukan hal yang bodoh. Ya sama kayak Karadit. Pacaran sembarangan, pakai narkoba, tinggalin kuliah, sembarangan temenan, lakuin hal-hal yang Tuhan gak suka. Bodoh. Tapi lihat hari ini, kalian lagi dengerin siapa? Orang bodoh ini. Kenapa? Karena si bodoh ini akhirnya belajar kenal Tuhan. Walaupun belum sempurna, tapi lihat gak? Karadit yang memulai dengan bodoh, pas berjumpa dengan Tuhan. Tuhan bisa ubah. Apalagi kalian jangan bodoh-bodoh dulu kayak Karadit. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan, belajar dari Kak Yeri, ya Karadit, orang-orang yang mungkin sudah gagal. Dan kenapa hari ini kami bicara dengan lantang? Supaya kalian gak perlu jatuh dulu ke lubang di mana kami jatuh. Rasanya gak enak, konsekuensinya kami harus alami. Nah bayangin, yang udah jatuh parah aja, Tuhan bisa ubah jadi dampak. Apalagi kalian hari ini. Kalau kalian bangun hidup kalian dengan seksama, gunakan waktu bukan untuk pacaran-pacaran, ya gunakan waktu untuk mengenal kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan itu akan membawa kamu kepada sebuah kehidupan yang luar biasa. Ada atau nggak ada pasangan hidup. Karena kamu nanti waktu mati, naik ke surga, dia nggak tanya pacaran sama siapa lu, mana gebetan lu, dia nggak tanya. Dia cuma tanya, kamu sudah melakukan kehendak Tuhan belum? Oh, aku mengenal engkau. Atau Tuhan bilang, aku nggak pernah mengenal engkau. Pergilah hai orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, jadi teman-teman, jangan bodoh. Usahakanlah, pergunakanlah waktu untuk mengenal kehendak Tuhan. Ya, nah ada dua hal yang sering membuat kita bodoh, teman-teman. Ya, ini diambil dari kisah Karadit juga, dan kita lihat nanti Alkitab mengatakan apa. Yang sering membuat kita bodoh adalah dua hal. Yang pertama, mabuk kepayang. Ya, ini mabuk kepayang ini luar biasa loh. Atau kita kenal dengan jatuh cinta. Ya, kamu kan kalau lagi jatuh cinta tuh ya, pasti ketika lagi naksir,
Terus udah WhatsApp-WhatsAppan. Hai, namanya siapa? Udah chat-chatan. Oh, udahlah, udah mulai berkomunikasi. Habis chat dia, kamu taruh, kamu tungguin kan, Dun? Waktu balas lagi. Ada rasanya tuh gemeter-gemeter, tungguin lagi. Terus tiba-tiba kamu WhatsApp, boleh nggak telepon-teleponan? Tunggu lagi. Jawab lagi. Oke, ntar lagi aku telepon ya. Tapi sorry, aku pakai private number. Oke, ditungguin. Teleponnya bunyi. Private number. Wah, ini pasti dia. Halo, saya dengan asuransi. Ya ilah, asuransi lagi ternyata, ya kan? Jujur, lu kalau jatuh cinta, lu pasti kehilangan fokus. Lu kelebihan banyak energi. Yang tadinya bangun siang, tiba-tiba bangun pagi demi jemput doi. Ya enggak? Tiba-tiba hasrat seksual tinggi. Ya kalau habis jalan nih ya, kalau lagi jalan habis gebet-gebet gitu nonton bioskop. Ini pertama kali nonton bioskop sama gebetan. Tiba-tiba tangan mulai, ya kan? Mulai geser. Iya, tiba-tiba, iya, gandengan di bioskop. Itu padahal film 3 jam, tapi 3 jam nggak pernah dilepas. Keringetan dikit, lagi, gandeng. Itulah fenomena mabuk kepayang. Ya, habis itu pulang, lu anterin ke rumahnya, terus sebelum turun ke rumah, di mobil ngobrol lagi. Oh, udah di depan rumah masih ngobrol aja. Kayaknya susah banget lepas. Udah anterin dia ke pagar, di pagar masih ngobrol lagi, dipisahkan pagar. Aduh, aku susah nih lepas dari kamu, masih kangen sama kamu. Habis itu udah masuk rumah masih lihat-lihatan di jendela. Ya elah, ya kan? Efek mabuk kepayang. Lalu udah kamu pulang, si cewek udah masuk, telepon. Masih teleponan lagi. Waktu teleponan ditanya, kamu di mana? Masih di depan rumah kamu. Ya ilah, dicuriga hansip nih. Teman-teman, jujur, ini gue ceritain tentang gue. Waktu gue jatuh cinta aneh banget. Kenapa? Karena perasaan ini akan menguasai kamu. Makanya coba kita buka ayat yuk. Di Kidung Agung 2 ayat 7. Jangan kamu membangkitkan cinta sampai waktu yang tepat. Nah teman-teman, Alkitab bilang jangan dibangkitin cinta sebelum waktunya tepat. Dalam terjemahan lain dibilang jangan kamu bangkitkan cinta sebelum kamu siap. Teman-teman cari deh di Kidung Agung. Kalau nggak salah Kidung Agung 7 ada yang bilang gini. Cinta itu sama kuatnya dengan maut. Jadi love as strong as death. Artinya kalau kita nggak bisa manage yang namanya perasaan cinta, kamu akan mati. Makanya cinta itu kayak mobil. Kalau kamu nggak bisa mengendarai dengan tepat, mobil itu akan membawa kamu kepada kerusakan. Ketika kamu tabrakan, yang salah siapa? Bukan salah mobilnya. Karena cinta itu Tuhan desain begitu sempurna. Bahkan Alkitab bilang, perfect love casts out fear. God is love. Cinta itu hal yang paling luar biasa loh. Tetapi butuh kedewasaan, yaitu orang-orang yang mengenal kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan untuk naik, nyetirin mobilnya. Untuk mengendarai cinta tersebut. Makanya seringkali tanpa dewasa dalam cinta, kita jadi budak cinta tadi, mabuk kepayang. Tinggalin kuliah, tinggalin kerjaan, tinggalin orang tua. Yang pada akhirnya kamu putus juga. Gitu kan. Nah jadi teman-teman jangan bodoh karena mabuk kepayang. Ya, perasaan kamu itu menipu kok. Don't trust your heart. Trust the word of God. Jangan percaya hatimu. Yeremia 17 mengatakan, licik, hati itu licik. Dia sangat menipu. Apalagi kalau sudah membatu. Nah hati kita ini kan kayak spons. Kita hidup sudah berapa tahun? 17 tahun? 18 tahun? 20 tahun? 22 tahun? Bayangin sudah berapa kekecewaan yang kita alami. Sudah berapa trauma yang kita alami. Sudah berapa sakit hati yang kita alami. Itu membuat hati kita jadi banyak banget suara-suara yang sumbang. Tidak menyuarakan kehendak Tuhan. Makanya don't trust your feeling. Trust the word of God. Jangan percaya feelingmu. Percayalah firman Tuhan. Makanya Mazmur mengatakan, aku menaruh firman-Mu dalam hatiku. Aku menaruh ketetapan-Mu dalam hatiku. Aku menaruh janji-Mu dalam hatiku. Supaya hati kita dikuasai oleh
firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah belahan jiwa. Seringkali kita gagal dalam mencintai, capek mencintai karena kita mencari belahan jiwa. Teman-teman, aku mau bilang, kamu itu manusia bukan amuba. Amuba itu yang terbelah. Kamu itu utuh. Kamu itu manusia utuh. Diciptakan Tuhan tidak terbelah-belah. Kamu gak perlu cari belahan jiwa. Gak perlu. Alkitab bilang gini, Kolose 2 ayat 10, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi kamu sudah dipenuhi oleh Kristus. Justru carilah pacar atau pasangan hidup yang sama-sama mencari kepenuhan bukan dari kamu. Carilah orang-orang yang mencari kepenuhannya di dalam Kristus. Makanya teman-teman jangan cari pacar kalau kamu belum bahagia. Carilah pacar ketika kamu sudah bahagia sama Tuhan. Ketika kamu sudah bahagia dengan keluargamu, kamu bahagia dengan pelayananmu, dengan pekerjaanmu, itu artinya orang-orang yang utuh. Sebelum itu utuh, jangan cari pacar. Bahaya. Kenapa bahaya? Kamu akan menjadikan pacarmu belahan jiwamu. Jadi ketika pacarmu lepas, seperti jiwamu terhilang. Makanya sakit hati. Kamu serasa runtuh, serasa terbelah ketika kamu tinggalin. Padahal gak ada satupun manusia yang bisa memenuhi kita. Termasuk orang tua kita. Gak ada yang bisa. Cuman Kristus kebenarannya dan kasihnya yang bisa membuat kita penuh. Jadi teman-teman hari ini, kalau kita sampai capek mencintai, yuk mungkin kita punya definisi cinta yang salah. Ya, Karadit menjalani hubungan yang kacau banget kayak Hollywood lah. Memberikan segalanya, ketemu setiap hari, lakukan segala cara untuk membuktikan cinta kita sama pasangan kita. No, gak perlu. Gak perlu kok. Ya, orang yang sungguh-sungguh mencintai gak akan minta bukti cinta. Gak akan. Tapi dia akan membuktikan cintanya. Jadi gak mungkin kita menjadi orang-orang yang istilahnya menuntut dan sebagainya. Nah teman-teman, semoga ini bisa membantu kalian semua. Makanya mari kita memahami kehendak Tuhan. Supaya kita tidak jadi bodoh. Bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan? Sun boleh slide terakhir. Ini sebenarnya sudah Karadit jelasin di sesi 1 dan sesi 2. Bagaimana untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya ada 3 ini. Yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua, hadirat Tuhan. Yang ketiga, keluarga Tuhan. Semua hal tentang kamu itu ada dalam Alkitab. Semua hal tentang dirimu ada dalam Tuhan. Dan untuk memproses diri kamu menjadi dewasa di dalam kehendak Tuhan, dalam karakter Tuhan, kamu harus berada dalam keluarga Tuhan. Ini perlu di notes baik-baik. Jangan pernah cari pacar yang tidak punya komunitas untuk bertumbuh. Jangan pernah cari pacar yang gak punya mentor. Dia aja gak mau dimentor. Gimana mau jadi pemimpin bagi kamu, para wanita? Ya, jadi cari cowok-cowok yang memang punya mentor. Cari cowok-cowok yang punya komunitas. Cari cowok-cowok yang memang submit sama orang tuanya. Dengan begitu, at least kamu punya parameter yang jelas. Oh, at least kamu punya orang yang siap untuk jadi pemimpin bagi kamu. Karena dia pun adalah orang yang dipimpin. Sama juga sebenarnya cowok-cowok jangan cari perempuan yang gak mau dipimpin sama keluarganya. Sama keluarganya gak mau dipimpin, apalagi sama kamu. Ya, so penting banget untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita harus stop tanya, Tuhan apakah dia dari Tuhan? Tuhan apakah dia datang dari kehendak-Mu? Itu pertanyaan yang harusnya tidak ditanyakan lagi kalau kamu yakin kamu dalam kehendak Tuhan. Kalau kamu dalam kehendak Tuhan, kamu akan memiliki matanya, kamu akan punya pikirannya, kamu punya hatinya, kamu gak akan salah pilih. Ya, jadi fokuslah sama hubunganmu sama Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan supaya tidak jadi bodoh dan capek mencintai. Alright teman-teman, thank you. God bless you. Ya, thank you buat teman-teman yang sudah mengikuti sesi ketiga ini. Dan sebentar kita akan melakukan sesi Q&A yang gue yakin akan rame banget di sini karena ngomongin cinta. Oke, aku mau tanya Bang.
aku kan punya temen nih, dia ini terjebak di namanya toxic relationship. Nah, Ya. dia udah sempat cerita sama aku, katanya gini, aku kayaknya udah mau keluar dari toxic relationship ini. Ya. Cuman belakangan ini dia bilang, aduh kok kayaknya lepas dari barang ini susah ya. Aku udah coba berkali-kali, udah doa sama Tuhan, udah bilang sama Tuhan, kok nggak lepas-lepas ya. Nah, ini sampai aku aja bingung, ini bantunya mau gimana. Sedangkan dia ingin lepas dari toxic relationship itu, tapi dari kehidupannya sendiri dia nggak mau lepas gitu. Ya, memang aku nggak tahu. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah mereka sudah sudah jatuh dalam hubungan seksual, dan hubungan seksual itu memang sangat mengikat banget. Makanya Alkitab bilang kan 2 menjadi 1, dan itu ditandai dengan darah. Ketika keperawanan itu terlepaskan, makanya ada darah. Itu perjanjian, makanya jangan main-main sama keperawanan ya. Itu punya efek yang luar biasa. Nah, itu akan membuat kita menyatu. Dan ketika dilepaskan, pasti sakit banget. Ada ikatan emosi di situ. Nah, nggak bisa tanpa Tuhan. Apalagi dianya nggak mau, udah mustahil bisa. Yang mau aja sulit, apalagi yang nggak mau. Jadi menurut aku kalau dia nggak mau, ya nggak bisa dibantu. Kalau dia mau dan nggak mampu, nah itu bisa dibantu. Jadi yang pertama adalah dua-duanya harus sepakat bahwa mereka mau lepas. Yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin bisa dengan bantuan sendiri. Butuh mungkin ya selain kamu butuh ada orang-orang yang lebih memahami, lebih mengerti, yang jauh lebih dewasa, yang bisa mentorin mereka. Either memang harus dilepaskan atau bisa di mentor. Anyway, temanmu usia berapa? Sekitar 22. Oh oke, berarti udah kuliah ya. Oke, berarti umur-umur memang mereka sudah mulai siap. Ya jadi bukan masalah putus atau enggak, tapi kalau hubungannya sudah toksik, harus ada pihak ketiga yang bisa memfasilitasi. Kalau memang mereka berdua ingin komit mau berubah, aku masih punya pengharapan. Tapi kalau ya udah deh, dicoba aja lah, udah nggak mungkin bisa. Kalau memang mereka mengatakan ya dicoba deh, mendingan putus, mendingan di break. Apakah sulit? Ya sulit. Tapi nggak ada cara lain selain benar-benar harus dipisahkan. Tapi butuh 2 orang untuk komit. Kalau 1 orang aja susah. Itu memang butuh keberanian untuk memutuskan. It's enough. Saya nggak mau, saya lebih sayang masa depan saya daripada mempertahankan hubungan yang hanya membuat dia mati. Gitu. Jadi dia perlu banget nemuin kebenaran itu dan harus nemuin secara konsisten dengan intensi yang jelas dan perlu bantuan pihak ketiga untuk memfasilitasi sih. Thank you, El. Oke. Jadi gini, aku mau sharing. Sebelumnya ini agak deg-degan sih ceritainnya. Jadi seperti yang Aku juga deg-degan. Seperti yang Bang Radit paparkan sebelumnya. Jadi kalau aku boleh cerita, waktu aku kuliah dulu, aku pernah kenal satu anak Kristen, tapi ternyata dia belum punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kemudian naik cerita, berjalan nih 6 tahun pacaran, dan aku mau mengakui di sini kami pernah pacaran tidak kudus, tapi mungkin tidak sampai sejauh itu, tapi ya pokoknya nggak kudus lah ya. Iya, nggak baik. Ya, Okay. jadi agak susah. Kemudian waktu itu aku sering nanya sih sama Tuhan, bener nggak ini dari Tuhan gitu. Ya. Dan ternyata emang enggak gitu. Cuman kan 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Ya. Sekarang kondisinya udah nggak berhubungan lagi, dan aku udah melepas pengampunan atas Ya. pacaran sama sahabat aku. Nah, jadi kayak dulu tuh gila ya, rasanya sakit banget gitu. Dia itu bukan pacar pertama, tapi pacar pertama yang sama-sama Kristen gitu. Ya. Aku tahu sih kenapa dia bisa sampai istilahnya gini. Dulu kan aku ikut pelayanan udah lama banget ya Bang ya, dan aku nggak pernah menyangka kalau ternyata saat itu akan ikut jatuh dalam dosa gitu. Dan karena lama juga gitu, 6 tahun, rasanya pengen ngelepas banget waktu itu gitu. Apa namanya,
putus dan benar-benar aku benar-benar nggak mengingat dia lagi. Masalahnya aku nggak tahu nih apakah dia udah benar-benar ngelupain aku dan melepas pengampunan juga atas aku. Iya. Karena kemarin-kemarin itu dia sempat juga nih yang ngehubungin kayak yang Kamu gue udah berapa lama tiba-tiba inget putus? loh. Udah berapa lama putus? Udah 3 tahun yang lalu, Kak. Oh, oke. 3 tahun yang lalu. Jadi dia tiba-tiba datang lagi, dia bilang, aku mimpiin kamu nih katanya. Tapi maaf mimpinya agak vulgar gitu. Ini aku sebenarnya ngomong ini kayak agak-agak wow gitu. Ini aku bicara dan akan ditayangkan dan akan. Tapi aku nggak mau terintimidasi. Aku mau. Yang kamu bingungin apa? Yang kamu perlu? Yang sekarang jadi pertanyaan buat kamu. Nah setelah itu kan Kak, ada beberapa orang nih yang kenal. Nah aku kayak merasa dalam diri aku tuh aku nggak layak gitu untuk memulai hubungan yang baru lagi. Oh, oke. Gitu. Terus aku nggak ngerti apakah mereka yang datang ini tuh sebenarnya memang Tuhan berikan untuk memulihkan atau seperti apa gitu. Nah, gimana ya Kak caranya supaya aku tuh benar-benar bisa membuka hati. Menurut aku kan bayangan aku udah pulih nih ya, tapi kenapa rasanya untuk mencinta itu jadi kayak yang sakit gitu. Gitu sih Kak. Thank you. Oke, thank you. Yasoka, thank you banget untuk terbukaannya dan sebagainya. Tepuk tangan dong buat Yasoka. Oke, yang pertama, pulih itu, ya bisa jadi kamu sudah mengampuni, tapi belum sepenuhnya pulih. Artinya, ada memori-memori yang masih mengganggu kamu. Dari mana Kardi tahu? Tadi kamu bilang kan takut memulai. Nah, makanya kamu pribadi harus yakin betul bahwa kamu sudah aman dalam Tuhan. Dari mana kamu tahu kamu aman dalam Tuhan? Kamu akan punya statement kayak gini. Gak ada pacar pun, aku cukup. Kamu udah bahagia kamu sendirian. Dan kamu tidak dalam pencarian untuk mencari seseorang untuk memenuhi kamu lagi. Ya, makanya kamu perlu banget untuk memastikan kamu menjalani prosesnya. Karena kesembuhan itu nggak bisa dikira-kira. Kesembuhan itu bisa ditutupi. Luka itu bisa ditutupi dalam waktu. Makanya waktu itu cuman menyembunyikan luka. Misalnya kita terluka kamu 3 tahun lalu. Kalau kamu nggak berhubungan sama dia lagi, itu bisa kerasa kayak udah sembuh. Padahal hanya sekedar karena kamu sudah berjarak. Tapi ketika dia datang lagi, atau ada orang yang bisa mengambil posisi yang sama, calon pacar kah atau yang kamu suka datang ke hidup kamu, nah luka itu tiba-tiba keluar lagi, dia kayak di-trigger lagi. Nah aku rasa kalau memang itu masih ada rasa takut memulai lagi, ya itu harus kamu kembalikan ke Tuhan hati kamu untuk kamu pulihkan. Ya, nah tapi yang kedua, sebelum kamu memulai, kamu harus punya alasan yang jelas. Kenapa kamu pacaran? Tujuannya apa gitu. Kalau memang jelas tujuan aku memang untuk menikah, tujuan aku memang untuk serius, tujuan aku adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku rasa setidak-tidak sempurnanya orang itu, aku rasa it would be okay. Karena kita nggak akan pernah menemukan orang yang sempurna, nggak akan ada pernah orang yang sempurna. Yang ada adalah komitmen yang sempurna untuk menempatkan Tuhan di hubungan kita. Nah, jadi carilah orang-orang yang juga mau berkomitmen. Mau dia mantan pecandu, mau dia punya masa lalu buruk, ya tidak berbeda dengan orang yang nggak pernah pakai narkoba. Ada orang yang pernah jadi pecandu, orang punya masa lalu buruk, tapi komitmen untuk menempatkan Tuhan. Ada orang yang nggak pernah jatuh, dia nggak pernah bikin kesalahan-kesalahan seksual ataupun narkoba, tapi nggak mau menempatkan Tuhan. Lebih pilih yang mana? Tentu lebih aman yang hancur dulunya, tapi ingin melakukan kehendak Tuhan. Jadi titiknya bukan di dia atau kamunya, tapi bagaimana orang kedua ini memang punya komitmen, bukan keadaan kamu sama dia. Misalnya hari ini kamu masih sakit, ya kemungkinan besar sakit itu bisa kamu alami seumur hidup. Kayak aku masih ada nih luka-luka yang ada kerasa lah, tapi dia nggak menguasai lagi, gitu. Nah titiknya adalah luka itu nggak boleh menguasai kamu lagi. Kalau dirasakan pasti masih ada. Tapi kalau sampai menguasai, kamu takut memulai, kamu takut ini, nah itu perlu kamu sembuhin sama Tuhan.
Kamu harus kerjakan tadi 3 hal. Firman Tuhan, hadirat Tuhan, dan keluarga Tuhan. Ya, jadi mungkin itu. Thank you. Menjawab nggak sih? Menjawab sih. Ya, jadi jangan buka hati dulu. Jangan buka hati sama orang baru kalau kamu nggak yakin kamu disembuhkan, kalau kamu nggak yakin kamu belum punya rasa cukup, dan belum punya tujuan yang jelas untuk pacaran. Mungkin itu. Kadang kita nggak tahu ya ditipu sama perasaan sendiri atau enggak. Kadang kan Iya. suka nguat-nguatin diri gitu ya. Enggak kok, aku Iya, udah sembuh kok, udah bisa kok mau Iya. mulai yang baru gitu. Yes, Kemudian yes. ada yang datang, terus kadang tuh secara nggak langsung jadi kayak kita udah jelas dong kalau gue mainnya yang komit aja, kalau misalkan nggak komit nggak usah lah gitu. Kenapa? Karena kita dulu pernah ada trauma yang dulu gitu. Cuman Iya. apakah itu bisa disampaikan oleh perempuan? Kadang kan bingung ya Kak ya. Iya. Bisa. Aku rasa perlu. Jadi justru ketika teman-teman semua kalau lagi mau PDKT sama cewek sama cowok, jangan sekedar ngomongin suka film apa, suka es krim apa, jangan. Tanyain komitmen, visi kamu apa, tujuan kamu pacaran apa, kamu kalau menikah apa tujuan kamu, apa sih visi hidup kamu, bagaimana komitmen kamu dengan Tuhan. Nah, itu yang ditanyain. Jadi justru proses pendekatan itu proses seperti kayak bertukar emosi, bertukar visi. Jadi jangan pernah memulai pacaran kalau belum tahu komitmennya, visinya, hubungannya dengan Tuhan, masa lalunya, traumanya, jangan. Karena kita perlu mengenali sebelum masuk hubungan. Thank you. Siapa? Yasoka. Namamu lucu banget, Yasoka. Oke. Halo. Hai Jess. Halo. Halo Kak Radit. Terima Hai. kasih. Ya. Kak, di sini saya mau bertanya mengenai pacaran yang backstreet itu menurut Kak Radit bagaimana ya? Oh, bagus sih sambil denger lagu Backstreet Boys. Oke, Kak Radit sih sangat tidak setuju dengan Backstreet. Bukan berarti cowok ini nggak baik atau cewek ini nggak baik. It just caranya salah. Kenapa? Karena segala sesuatu harus dibawa kepada terang. Ya, karena iblis bekerja di dalam gelap. Tuhan bekerja di dalam terang. Jadi kalau kita, walaupun pasangan kita baik, pacar kita baik, tapi kita backstreet, kita sedang membawa si pacar baik ini dengan kita yang baik ke dalam kegelapan. Nah, itu pastinya nggak baik. Menurut aku, kalau memang backstreet hanya karena orang tua nggak setuju, PR-nya adalah bagaimana kamu menjelaskan kepada orang tua. Makanya tanya orang tua dulu baru pacaran. Jangan laporan, mah udah punya pacar nih. Saran Kak Radit, kita semua khususnya yang masih remaja, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Kalau mau berhubungan dengan orang, aku rasa perlu banget untuk cerita sama mereka. Mungkin bukan minta izin ya, tapi kayak ceritakan menurut papa gimana, am I ready, kasih masukan dong. Itu hal yang sehat banget. Ya, dan sebelum pacaran kenalin dia ke orang tuamu. Kalau orang tuamu legowo, orang tuamu oke, artinya lampu kuning menuju hijau. Nah, ini adalah jalur-jalur yang sehat buat berhubungan sebenarnya. Jadi Jessica backstreet sih is big no ya. Terima kasih Kak Radit. Iya, thank you Jess. Ya. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau share? Kak, saya mau tanya lagi. Yes. Halo, masuk ya Kak? Masuk. Oke, saya mau tanya untuk Kak Radit. Kak, dulu kan kakak ini kan itu ya, dalam menjalani hubungan kan Wih, nggak sama Tuhan kan dulu. foto aku loh itu. Itu ada aku Kak. Oh, Oke. Itu kan, karena kamu taruh foto aku, kamu boleh nanya 5 pertanyaan ya. Oh, enggak. oke. Kak, Ya. dulu aku kan sempat dengar cerita Kak Radit kan dulu, waktu ya ikut acara retret ini. Nah, Ya. kan aku kan tahu perjalanannya Kak Radit itu kan gimana sama Kak Joanna dulu. Nah, aku tuh mau tanya, waktu dulu Kak Radit jalan sama Kak Joanna ini kan dalam posisi belum penuh sama Tuhan kan. Iya. Terus kemudian Kak Radit mengambil keputusan untuk tetap sama Kak Joanna. Dan gimana sih caranya itu sampai sekarang ini bisa mengalami penuh sama Tuhan meskipun dalam hubungan yang seperti itu. Oke. Itu aja Ya. sih. Oke, thank you. Nah, buat Richie dan teman-teman yang lain, dulu kenapa Kak Radit memaksakan ya? Bahkan sampai nikah, Kak Radit belum kenal kebenaran. Sampai Kak Joanna mengandung, kami belum tahu kebenaran.
Kalau aku tahu kebenaran, aku nggak mungkin lanjutin pacaran. Bahkan aku nggak mungkin harusnya jatuh ke tempat hal itu. Ya, jadi buat kamu yang sekarang mengenal kebenaran, aku rasa kalau kamu tahu hubungan ini, dua-duanya nggak mau komitmen, kamu sudahi. Ya, kalau salah satu aja berkomitmen, sudahi. Harus dua-duanya mau berjuang bersama. Nggak apa-apa dalam kelemahan, tapi ada komitmen yang pasti bahwa yuk kita berdua bawa ke Tuhan. Karena nggak pernah ada hubungan yang sempurna, nggak ada. Ya, nggak ada satu orang pun yang sempurna. Yang ada orang yang berkomitmen untuk bertumbuh. Nah, waktu itu Kak Radit ketika dalam proses itu, ya memulai dengan salah, di tengah-tengah perjalanan kita menemukan Tuhan. Dan ketika menemukan Tuhan, kita langsung mengganti definisi kita, mengganti tujuan kita, menyembuhkan hati kita, lalu mengubah posisi kita yang tadinya mungkin kita merasa kita korban, sehingga kita saling memenuhi, sehingga kita saling menuntut. Sekarang berubah, saya adalah anak Tuhan, saya cukup, I'm no longer slave of sin. Ya, saya bukan lagi budak dosa, saya adalah anak-anak raja. Nah, di situ kita mulai mengubah mentalitas, bukan saling menuntut, saling memberi. Bukan saling memenuhi, tapi saling berkolaborasi untuk sama-sama dipenuhi bareng-bareng sama Tuhan. Nah, itu terjadi setelah kami menikah. Ya, makanya buat teman-teman, don't take risk ya. Jangan ambil risiko untuk, udah Kak Radit juga bisa kok ancur-ancuran dulu baru berubah. Gitu. Kalau kalian mengenal kebenaran, jangan tunggu hancur. Ketika lagi pacaran kamu tahu, wah ini sih gak ada Tuhan, stop it. Kalau dua-duanya gak mau berjuang, dan berjuangnya gak sendirian, harus ada mentor. Karena mentor atau komunitas itu bisa menjadi suara. Karena kalau kita berdua bisa aja saling menipu kan. Kita bisa aja saling mengkompromikan. Tapi kalau ada pihak ketiga, mereka akan bilang, ini enggak, ini kurang pas, ini enggak benar, ini maju, ini itu dan sebagainya. Mungkin gitu Richie. Kak, thank you Kak Radit. Thank you Ci. Nih aku mau bertanya, Iya. aku kan pernah jalin hubungan sama beda agama, itu sekitar Iya. 4 tahun, dan udah menjerumus jatuh lah, cuman Iya. udah 2 tahun ini udah putus dan udah lepas, dan udah ngampunin juga sama kayak tadi kakak cewek tadi yang ngomong merasa ngampunin tapi belum pulih. Iya. Tapi di sini aku posisinya adalah orang yang gampang mencintai gitu. Iya. Orang gampang kayak suka gitu. Ngeliat misalnya di bidang musik kayak di hati tuh sakit gimana ya? Ada yang ngeganjil gitu. Iya. Gimana caranya kita bisa menjaga perasaan agar kayak nggak terulang lagi dengan cinta yang dulu yang terlalu disakitin terus gitu Kak. Terima kasih. Menjaga perasaan. Wow. Ya, anyway Novita, thank you ya. Aku dari tadi tuh waktu lagi ngajar selalu semangat lihat muka kamu. Soalnya ketawa mulu, seru-seruan mulu. Jadi Kak Radit ngajarnya semangat banget. Thank you. Thank you banget. Nah, coba kita buka di Efesus 4 ya. Jadi teman-teman, supaya kita memiliki perasaan yang kuat, termasuk sama calon pacar, latihlah perasaanmu sama orang tuamu, sama adik kakakmu, sama teman-temanmu, sama teman pelayananmu. Jadi belajar mencintai mereka. Jangan tunggu sama pacar. Justru latih dirimu mengampuni, latih dirimu yang baper untuk bisa menangkan asumsi kamu, latih diri kamu untuk tidak gampang tersinggung dalam konteks hubungan keluarga, hubungan pertemanan, ataupun ya rekan-rekan dalam pelayanan. Kenapa? Karena di Efesus 4 itu kan lagi ngomongin tentang komunitas, lagi ngomongin pentingnya hidup sebagai tubuh Kristus, tentang kesatuan jemaat. Lalu di ayat yang ke-18, dia bilang, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi kalau hidup kita jauh dari persekutuan, entah itu keintiman dengan Tuhan atau persekutuan tubuh Kristus, maka kita akan jadi bodoh dan kedegilan hati. Ayat 19, nah ini mungkin bisa menjawab tadi Novita. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, termasuk tadi jatuh cinta. Ya, dan mengerjakan dengan serakah. Ya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar
mengenal Kristus. Jujur dulu Kak Joana itu buset dah, galak banget. Bener-bener galak banget. Orangnya ya kayak gitulah. Aku juga ya rusuh dan sebagainya. Kita gampang kecewa dan sebagainya. Tetapi karena masing-masing kita menaruh tadi ya, teguran-teguran dari mentor kita, dari orang tua, mendengar saran dan masukan dari sekitar, lalu saling menerima masukan dari pasangan, dan belajar untuk menempatkan hati kita menjadi tajam. Karena Alkitab bilang, karena kedegilan hati mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan, perasaannya jadi tumpul. Nah kalau tumpul, senggol dikit, naksir gitu kan. Gitu. Nah jadi mungkin buat Novita, it's okay. Ada orang-orang yang memang artinya apa ya, kita tuh gampang kagum. Jujur, Kak Radit adalah orang yang gampang kagum sama orang. Tapi kita ada kebenaran. Ya makanya kita pernah jatuh dalam perselingkuhan. Ketika Kak Joana sepertinya tidak memenuhi ya kebutuhan Kak Radit, terus ada orang lain yang berusaha memenuhi, kita langsung terjatuh. Begitu juga Kak Joana. Ketika Kak Radit tidak merasa memenuhi Kak Joana, ada orang yang memenuhi, langsung kita bergeser. Nah kita jadi belajar, ternyata ketika kita naksir sama orang, belum tentu kita harus jadian, gitu kan. Dan disitulah kita menemukan kebenaran bahwa Kak Radit sama Kak Joana, kita adalah suami istri seumur hidup. Walaupun sewaktu-waktu kami terluka dan merasa tidak dipenuhi kebutuhannya, tapi tidak akan ada satupun rasa naksir ke orang lain yang harus kita fasilitasi. Jadi Novita perlu kebenaran. Ya di dalam persekutuan sama Tuhan dan juga sesama tubuh Kristus. Mantap? Mantap. Terima Coba kasih. kalau kamu lihat dari semua di sini, kamu naksir sama yang mana? Coba lihat. Oh enggak. Naksir Kak Radit. Aduh, iya thank you. Oke, siapa lagi? Silakan. Nah, gini Kak, kan tadi Kakak bilang sebelum pacaran dikenalin dulu ke orang tua. Iya. Jadi gini Kak, kalau contoh ya Kak, saya lagi dekat sama orang, contoh, terus saya udah kayak ngerasa, oh ya ini gue suka kayak contoh gitu, terus saya kenalin ke orang tua begitu Kak, tapi kan perasaan saya udah kayak ya udah iya ke dia. Terus kalau berbunga-bunga lah ya, sudah berbunga-bunga ya. Kayak ya sudah srek gitu Kak. Tapi kalau contoh dia cuma kan lagi sering terjadi tuh Kak ya. Kayak dia cuma nganggap teman kayak gitu, cuma mau tukar pikiran doang, tapi kita udah baper. Terus udah bilang mau kenalin ke orang tua. Itu gimana Kak? Jadi kan kita lagi udah malu gitu. Oh, jadi intinya dia mau tukar pikiran, kamu terlanjur tukar hati. Aduh, ini dah. Ya. Itu cuma contoh karena ya. Gitu. Iya. Oke. Makanya tadi teman-teman buat Sharon tadi Kidung Agung 2 ayat 7 penting. Jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Makanya kita perlu bijaksana membangun batasan-batasan dalam hidup. Jangan pernah membangkitkan cinta, artinya jangan di-entertain rasa naksirnya ketika misalnya Sharon naksir nih sama pemain basket. Wah, udah kamu lihat nih pemain basket cakep banget nih. Terus kamu lihat Instagramnya, kamu liatin mulu tiap hari stalking. Nah, itu akan membuat perasaan kamu bangkit. Nah, kalau udah perasaan bangkit, kalau kita tidak cermat mengendalikannya, perasaan itu akan mengendalikan kita. Makanya susah tidur mikirin dia, mimpiin dia, ketemu gitu kan. Ya itulah yang kita alami, mabuk kepayang. Jadi jangan biarkan rasa naksir itu naik sebelum ada penjajakan. Sebelum berteman, sebelum mengenal kejelasan dia, sebelum mengetahui kamu udah siap belum? Apakah kamu masih dalam musim harus belajar? Apakah kamu dalam musim sebenarnya mengembangkan kompetensi kamu? Ya, Alkitab bilang loh dalam 1 Korintus 7 bahwa kalau menikah itu kita akan disibukkan dengan hal-hal dunia. Harus mulai kerja, cari duit, menafkahi hidup. Jadi kita akan terdistraksi. Udah pasti. Nah, pastiin pas single udah ngerti banget kehendak Tuhan.
supaya ketika menikah dan kita harus menafkahi keluarga, kita udah teguh. Nah, kalau kita single, gak ngerti kehendak Tuhan, waktu udah nikah, mau belajar kehendak Tuhan udah lebih sulit. Karena ada kebutuhan keluarga, mau belajar Alkitab, anak minta nyusu, ya kan? Mau belajar Alkitab, gantian, yang suaminya minta sesuatu gitu kan? Ya, udah repot. Makanya jangan bangkitin cinta sebelum waktunya, ya. Makanya penting banget tadi ngomongin orang tua juga, Sharon. Walaupun kamu nggak perlu kenalin yang kamu suka, tapi kamu bisa cerita, mah tadi aku ada ketemu orang loh, lucu, aku agak naksir. Nah, ngobrol aja sama mereka, karena kita masih dalam pengawasan orang tua. Perlu banget untuk menjadikan orang tua wakil Tuhan untuk bisa bersuara. Walaupun nggak semua juga mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi at least izinkan mereka jadi orang tua. Gitu Sharon. Mantap? Masih ada lagi Kak sedikit. Oh siap. Kalau contoh Kakak bilang orang tua itu bisa jadi wakil Tuhan untuk sharing gitu. Iya. Kalau contoh mohon maaf Kak, kalau contoh kan nggak semua orang punya orang tua. Iya. Terus yang nggak punya orang tua itu mau cerita ke siapa gitu, yang lebih dekat seperti orang tua. Iya, makanya kita tadi aku bilang punya komunitas. Kita perlu ada di gereja lokal atau komunitas lokal di mana ada orang tua rohani atau kakak-kakak rohani yang kita percaya mereka dewasa dalam iman, ya, dalam firman Tuhan, sehingga apapun yang kita mau putuskan kita bisa punya penasehat-penasehat gitu. Jadi nggak harus orang tua. Kalau memang orang tuanya nggak bisa terhubung atau bahkan nggak ada, pastiin ada orang-orang yang dituakan untuk bisa menjadi penasehat kamu. Oke, aman? Ya teman-teman, thank you banget ya. Thank you sahabat pijar yang sudah menyaksikan program Under Construction. Ya, thank you banget. Nanti kita ketemu lagi di sesi terakhir tentang capek berjuang sendiri. Saya Raditya Oloan, salam terang bagi Indonesia. Memang ya, kalau ngomongin cinta itu nggak pernah habis-habis. Karena memang cinta adalah urusan yang seringkali melelahkan buat kita semua. Tapi, kita bisa memandang kepada pribadi yang nggak pernah lelah dan bahkan ingin terus memberikan cintanya yang lebih kepada kita semua. Ya, dia adalah Allah kita, pencipta kita yang luar biasa. Jadi bagaimana dengan kamu sekalian? Baru disakiti, masa udah langsung kecewa, langsung capek mencintai? Padahal Kristus yang tanpa dosa, dia nggak pernah lelah, bahkan berkorban dan mati hanya untuk memulihkan hubunganmu dengan dia. Luar biasa kan? Baru aja kamu menyaksikan Under Construction bersama dengan kakak Raditya Oloan. Thank you banget Kak Raditya Oloan. Dan teman-teman kalau mau cerita-cerita juga boleh. Atau teman-teman punya pertanyaan juga boleh disampaikan ke kita. Atau teman-teman pengen kita doain teman-teman, boleh banget. Caranya gimana sih Kak? Gampang banget caranya. Ini, langsung aja hubungi WhatsApp kita di bawah ini. Oke, langsung hubungi kita dan nanti kita pasti akan menjawab semua pertanyaan atau kita akan mendoakan teman-teman semua. Oke, sampai sini aja episode kali ini ya teman-teman semua ya. Jangan lupa, pokoknya jangan sampai teman-teman episode berikutnya nggak disaksikan. Karena pasti bakal banyak banget yang kita dapatkan dari Under Construction ini. Alright guys, sampai ketemu lagi. Salam terang bagi Indonesia.